Halo sahabatku, selamat datang kembali di Ruang Hikmah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi kelapangan rezeki oleh Tuhan. Kisah yang akan kalian dengar hari ini adalah kisah tentang Vina, seorang istri muda yang difitnah mencuri oleh mertuanya sendiri. Ia diusir bersama dua anak kecilnya, hanya karena tipu daya dan keserakahan. Bu Mirna, sang ibu mertua, menuduh Vina mencuri uang 70 juta rupiah dan menggadaikan sertifikat rumah. Sementara Farel, suami yang ia cintai dengan tulus, langsung menjatuhkan talak di depan semua orang, tanpa pernah mau mendengar penjelasan. Di mata mereka, Vina hanyalah perempuan tak berharga. Tapi yang mereka tidak tahu, wanita yang mereka injak hari ini, akan berdiri sebagai badai yang menghancurkan hidup mereka esok hari. Dan ketika kebenaran terungkap, air mata penyesalan tak akan mampu menebus satupun kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sebelum kisah ini dimulai, Ruang Hikmah ingin mengajak kita berdoa bersama. Semoga yang menonton dan subscribe tahun ini bisa membeli rumah impiannya. Semoga seluruh hutangnya segera dilunaskan oleh Tuhan. Dan semoga orang-orang yang pernah merendahkanmu, kelak belajar untuk menghormatimu dengan tulus. Tulis, amin, di kolom komentar. Karena doa yang diucapkan bersama selalu menemukan jalannya untuk sampai ke langit. Pagi itu, matahari menyelinap lembut ke sela tirai rumah megah di kawasan Jakarta Timur. Rumah itu tampak sempurna dari luar. Pagar putih tinggi, taman rapi, dan aroma bunga Kamboja yang seolah menenangkan siapapun yang melintas. Tapi di dalamnya, udara terasa berat. Ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang tak terlihat namun membuat dada sesak. Vina berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Tangannya cekatan, tapi pikirannya melayang. Sudah 5 tahun ia menjadi istri dari Farel, seorang manajer muda yang sedang naik daun di sebuah perusahaan besar. Namun, selama 5 tahun itu pula, ia harus hidup berdampingan dengan dua bayangan kelam. Bu Mirna, mertuanya yang keras dan penuh gengsi, serta Nadia, adik iparnya yang manis di depan, tapi tajam di belakang. Vina sudah terbiasa dengan komentar sinis mereka. Mulai dari cara berpakaian, gaya bicara, hingga cara mendidik anak. Bagi Bu Mirna, Vina terlalu sederhana untuk keluarga mereka. Sementara bagi Nadia, kakak iparnya itu hanyalah penyusup yang merebut kasih sayang Farel dari keluarganya. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada nada aneh dalam tawa mereka. Tawa yang renyah tapi menusuk, seperti pisau yang diselipkan di balik bunga mawar. Vina sempat berhenti menatap piring, lalu menoleh ke arah ruang tamu. Dari sana, samar-samar terdengar suara Nadia. "Berhasil, Bu, akhirnya berhasil. Lihat wajahnya nanti, pasti hancur. Dia bahkan gak sadar apa yang sudah kita lakukan." Tawa kecil menyusul ucapan itu. Suara Bu Mirna menjawab dengan tenang tapi dingin, "Tentu saja berhasil. Ibu sudah atur semuanya. Uang 70 juta itu dan sertifikat rumah sudah di tangan kita. Sekarang, tinggal tunggu waktu." Farel pasti percaya bahwa Vina yang mencuri. Dunia Vina seolah berhenti berputar. Sendok di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi pelan, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia membeku di tempat, tubuhnya gemetar tanpa suara. Kalimat demi kalimat dari ruang tamu itu menusuk lebih dalam dari pisau. Ia tahu mereka membencinya. Tapi ia tak pernah membayangkan, mereka akan sekejam ini. Dengan tangan gemetar, Vina membuka ponselnya. Ia menyalakan fitur rekam suara, lalu meletakkannya diam-diam di rak piring, tepat di bawah ventilasi kecil yang mengarah ke ruang tamu. Hatinya berdebar, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu, tanpa bukti, tidak ada yang akan percaya padanya, terutama Farel. Suara Bu Mirna terdengar lagi. "Sekarang tinggal tunggu Farel pulang. Ibu sudah bilang ke temannya di bank. Nanti sore, dia akan dapat telepon konfirmasi soal pinjaman itu. Begitu dia tahu sertifikat rumah tergadai, siapa lagi yang bisa disalahkan selain Vina?" Lalu tawa keduanya meledak bersamaan. Vina menutup mulutnya, menahan tangis. Dadanya sesak. Hatinya retak. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding dapur, potret dirinya bersama Farel dan dua anak mereka saat liburan tahun lalu. Wajah-wajah bahagia itu kini terasa seperti ejekan. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Kepalanya berputar, tapi nalurinya sebagai seorang ibu dan istri tetap kuat. Ia tahu, badai besar sedang datang, dan ia harus siap menghadapinya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat. "Vina?" Suara Bu Mirna terdengar lembut, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Ibu mau teh hangat?" "Ya." "Jangan terlalu manis. Kamu ini kalau bikin teh selalu kebanyakan gula."
Nada suaranya datar tapi menusuk. Vina hanya tersenyum tipis, menahan gemetar di bibirnya. Baik, Bu, saya buatkan. Ia berjalan ke ruang tamu, membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Bu Mirna dan Nadia sedang duduk santai, berbicara seolah mereka tak baru saja merencanakan kehancurannya. Oh, Vina, kata Nadia dengan senyum manis. Kamu tuh kelihatan capek banget, ya? Mungkin karena kebanyakan mikirin uang? Ia tertawa kecil sambil melirik ibunya. Bu Mirna menimpali, wajar, Nat. Orang kalau nggak bisa ngatur keuangan rumah tangga, pasti kelabakan sendiri. Ya kan, Vina? Vina menatap keduanya sebentar. Dalam hati, ia ingin berteriak, ingin menampar wajah-wajah palsu itu. Tapi ia tahu, belum waktunya. Belum sekarang. Ia hanya menjawab pelan. Saya percaya, kebenaran nggak bisa disembunyikan selamanya, Bu. Bu Mirna tersenyum kaku. Oh tentu saja, Nak. Tapi terkadang, yang benar pun bisa tampak salah, tergantung siapa yang bercerita duluan. Vina membalas senyuman itu. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, ada badai besar yang mulai tumbuh. Ia tahu, hari itu bukan akhir. Hari itu adalah awal. Awal dari perjalanan panjang seorang wanita yang dipaksa kuat. Hingga akhirnya menjadi badai yang tak bisa dihentikan siapapun. Di malam yang sama, ketika semua penghuni rumah tertidur, Vina duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselnya. Ia memutar ulang rekaman suara dari pagi tadi. Suara Bu Mirna dan Nadia terdengar jelas, lengkap dengan tawa kejam mereka. Air matanya jatuh pelan. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata kekuatan. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik. Ya Tuhan, aku tahu Engkau melihat semua. Jika ini takdirku, maka beri aku cara untuk menegakkan kebenaran MU. Dan malam itu, di tengah sepi, lahirlah seorang wanita baru dalam diri Vina. Bukan lagi istri yang sabar dan lembut, melainkan seorang ibu dan pejuang yang siap menuntut keadilan. Pesan moral. Ingat teman-teman, fitnah bisa menodai nama seseorang, tapi tidak bisa menghapus kebenaran yang dijaga Tuhan. Cepat atau lambat, cahaya akan menemukan jalannya. Karena Tuhan selalu berpihak pada yang terzalimi. Senja itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit Jakarta berwarna jingga keperakan, tapi di dalam rumah megah itu, suasananya gelap dan menakutkan. Jam dinding berdetak keras, sementara Vina sibuk menenangkan 2 anaknya yang baru pulang sekolah. Ia berusaha bertingkah normal, seolah tak terjadi apa-apa. Namun hatinya berdebar tak karuan sejak pagi, sejak ia merekam percakapan yang bisa menghancurkan 2 nama besar di rumah itu. Suara mobil Farel terdengar di luar. Ban mobil mengerem keras di halaman. Pintu depan terbanting. Vina aaah. Suara itu membuat seluruh rumah bergetar. Vina memeluk anak-anaknya seketika. Bu Mirna dan Nadia berdiri di tangga dengan ekspresi penuh drama, seolah baru saja menahan tangis yang dalam. Farel masuk, matanya merah, napasnya berat, wajahnya menegang seperti seseorang yang baru mendengar kabar mengerikan. Ia membawa map besar di tangannya. Map itu berisi fotokopi sertifikat rumah, slip transfer, dan selembar bukti gadai. Tanpa menunggu penjelasan, ia melempar semua ke meja. Ini apa, Vina? Jawab. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai. Vina membungkuk, memungutnya satu persatu, sambil berusaha menahan getar di bibirnya. Mas, aku nggak tahu apa-apa. Aku bahkan baru lihat kertas-kertas ini. Farel menepis tangan istrinya dengan kasar. Jangan pura-pura bodoh. Uang 70 juta dari rekening kantor hilang. Dan sertifikat rumah kita digadaikan. Sekarang semua bukti mengarah ke kamu. Bu Mirna segera mendekat, memegang lengan Farel dengan ekspresi sedih penuh kepura-puraan. Sudahlah, Nak, jangan terlalu keras sama dia. Tapi kalau memang dia bersalah, ibu pun tak bisa menolong. Nadia berpura-pura menangis. Kak Vina, kenapa tega? Uang itu buat bayar supplier proyek Kak Farel. Kalau nggak ada uang itu, karir kakakmu bisa hancur. Vina menatap mereka bertiga dengan pandangan kosong. Dunia di sekitarnya mendadak terasa asing. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya. Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya langsung dibantah dengan teriakan Farel dan air mata palsu dari Bu Mirna. Mas, suara Vina nyaris tak terdengar. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak menyentuh uang itu. Namun Farel tak mau mendengar. Baginya, ucapan Bu Mirna adalah kebenaran mutlak. Ia menatap Vina seperti menatap orang asing. Cukup. Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Mulai hari ini,
aku talak kamu. Kata itu keluar begitu saja. Dingin, tajam, dan tanpa penyesalan. Anak-anak mereka menangis keras, berlari memeluk kaki ibunya. Bu Mirna pura-pura menunduk sedih, sementara Nadia memalingkan wajah agar senyum kecilnya tidak terlihat. Vina jatuh berlutut. Air matanya jatuh deras ke lantai marmer. Ia mencoba meraih tangan Farel, tapi pria itu mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan jijik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Vina menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Wajah yang dulu ia cintai, kini berubah jadi wajah asing tanpa hati. Ia mengangguk pelan, berdiri, lalu menggandeng dua anaknya menuju kamar. Dalam diam, ia mulai mengemas pakaian seadanya ke dalam koper kecil. Di luar kamar, Bu Mirna berdiri menunggu. Tatapan matanya seperti pisau. Cepat kemas barangmu. Sebelum malam ini, rumah ini harus bersih dari bayanganmu. Vina berhenti sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Suatu hari nanti, Bu, kebenaran akan bicara sendiri. Dan saat itu tiba, saya harap ibu masih punya keberanian untuk menatap mata saya. Bu Mirna tersenyum sinis. Kalaupun benar kamu difitnah, siapa yang mau percaya pada perempuan sepertimu? Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan kebusukan hati yang sama menusuknya. Vina menatap sekeliling kamar yang kini terasa asing. Foto pernikahannya di meja rias, mainan anak-anak di lantai, semuanya menjadi saksi sunyi dari penghancuran yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu ia panggil keluarga. Menjelang malam, ia menggandeng anak-anaknya keluar dari rumah. Langit meneteskan hujan kecil seolah ikut berduka. Di teras, Farel berdiri memunggunginya. Tak ada salam perpisahan, tak ada permintaan maaf. Hanya dingin, hanya jarak. Vina menatap punggung pria itu untuk terakhir kali. Mas, aku pergi bukan karena menyerah. Aku pergi karena aku tahu, Tuhan sedang menyiapkan panggung keadilannya. Ia berbalik, melangkah ke gerimis malam, sambil menggandeng kedua buah hatinya yang menangis tanpa suara. Dari balik jendela, Bu Mirna menutup tirai dengan senyum puas. Nadia berbisik pelan, akhirnya selesai juga, Bu. Namun mereka tidak tahu, malam itu bukan akhir. Malam itu adalah titik awal kebangkitan seorang wanita yang disakiti, tapi tak pernah kehilangan martabat. Malam itu, hujan turun tanpa henti, membasuh jalanan kompleks perumahan yang biasanya sunyi. Lampu-lampu taman bergetar diterpa angin, memantulkan cahaya kuning ke tubuh Vina yang berdiri di depan gerbang rumahnya, rumah yang kini tak lagi menjadi miliknya. Koper kecil berada di tangan kanan, dua anaknya menggenggam erat tangan kiri. Anak pertamanya, Revan, berumur 8 tahun, berusaha menahan tangis. Adiknya, Dara, hanya bisa memeluk kaki ibunya, menggigil di bawah hujan. Bu, kenapa ayah marah? Tanya Revan pelan, matanya sembab. Vina menelan ludah. Ayah cuma salah paham. Nak, nanti Tuhan akan bantu jelaskan semuanya. Ia tersenyum, meski bibirnya bergetar. Senyum itu bukan karena kuat, tapi karena ia tahu, jika menangis, dua anak itu akan runtuh bersamanya. Dari balik tirai, Bu Mirna memperhatikan dengan wajah datar. Biar tahu rasa. Perempuan miskin itu memang pantasnya di jalan, gumamnya pelan. Nadia berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan dengan puas. Semoga dia nggak balik lagi, Bu. Pintu rumah menutup perlahan, menyisakan Vina dan dua anaknya di bawah gerimis. Hujan semakin deras. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti menanggalkan satu bagian dari dirinya. Mobil-mobil mewah melintas tanpa peduli. Vina terus berjalan di trotoar yang licin, memeluk dua anaknya bergantian agar tak kedinginan. Baju yang ia kenakan sudah basah, tapi ia tidak berhenti. Yang ia pikirkan hanya satu, tempat berteduh. Di tengah hujan itu, ingatannya melayang ke masa lalu, hari pernikahannya dengan Farel. Ia masih ingat bagaimana Bu Mirna memeluknya dengan pura-pura hangat sambil berbisik. Kamu beruntung, Vina. Anak saya banyak yang mau. Jangan sampai kamu kecewakan keluarga kami. Vina saat itu hanya mengangguk dan tersenyum. Ia percaya cinta akan menyatukan segalanya. Namun malam ini, keyakinan itu hancur berantakan, tersapu hujan seperti debu di aspal. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di sebuah taman kecil di pinggir kota. Ia duduk di bangku kayu yang basah, menutupi anak-anaknya dengan jaketnya sendiri. Hujan menetes dari ujung rambutnya, menetes ke tangan mungil Dara yang tertidur di pangkuannya. Vina menatap langit, matanya merah, tapi bibirnya berbisik lirih. Ya Tuhan, aku nggak minta keadilan sekarang.
Aku cuma minta kekuatan untuk bertahan malam ini. Suara petir menggelegar, dan di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di tepi jalan. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita berpayung turun dari dalamnya. Vina? Suara itu lembut namun terkejut. Vina menoleh. Wajah itu dikenalnya, Kirana, sahabat lamanya saat kuliah dulu. Wanita yang dulu pernah menolongnya saat kesulitan keuangan. Kini berdiri di hadapannya, mengenakan jas kerja, dengan mata berkaca-kaca melihat kondisi sahabatnya. Ya Tuhan, Vin, apa yang terjadi sama kamu? Vina hanya bisa memeluknya erat. Tangisnya pecah di bahu Kirana setelah seharian ia menahannya. Kirana segera membawa mereka masuk ke mobil, menyalakan penghangat udara, dan memeluk anak-anak Vina. Di perjalanan menuju apartemennya, Kirana tidak banyak bertanya. Ia tahu, luka yang terlalu baru tak bisa disentuh dengan kata-kata. Sesampainya di apartemen kecil itu, Kirana menyiapkan handuk, pakaian hangat, dan susu hangat untuk kedua anak. Vina duduk di sofa dengan pandangan kosong. Kirana meletakkan segelas teh di depannya. Minum dulu, Vin. Kamu aman di sini? Beberapa menit kemudian, Vina mulai bercerita. Tentang fitnah 70 juta, sertifikat rumah, dan talak di depan mata anak-anaknya. Kirana mendengarkan tanpa menyela, hanya menggenggam tangan Vina erat-erat. Ketika cerita itu selesai, ia menghela napas panjang. Vin, kamu gak bisa diam aja. Ini bukan cuma tentang kamu, tapi tentang anak-anakmu juga. Aku kenal seseorang, Pak Damar, pengacara senior di kantor tempatku kerja. Orangnya tegas tapi jujur. Aku yakin dia bisa bantu. Vina menatapnya ragu. Aku nggak punya uang, Kir. Mereka udah ambil semuanya. Kirana tersenyum lembut. Tenang aja. Dunia ini masih punya orang baik. Vin, sekarang giliran kamu menerima pertolongan. Malam itu, Vina tidur di sofa kecil, diapit oleh dua anaknya yang tertidur pulas setelah kelelahan menangis. Untuk pertama kalinya sejak siang tadi, ia bisa menutup mata tanpa takut. Namun di dalam hatinya, bara kecil mulai menyala. Bara yang bukan lahir dari dendam, tapi dari tekad untuk membersihkan namanya. Keesokan harinya, matahari menembus jendela apartemen kecil itu. Vina terbangun dengan mata sembab tapi tatapan berbeda. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Ia bukan lagi wanita lemah yang dibiarkan jatuh. Ia adalah seorang ibu yang akan berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk dua jiwa kecil yang menggenggam tangannya semalam. Ia menatap cermin kecil di kamar Kirana dan berbisik. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menangis untuk orang yang tak layak. Aku akan buktikan, Tuhan tidak salah memilih aku untuk melewati ujian ini. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap malu-malu lewat tirai apartemen kecil Kirana. Vina duduk di meja makan, memegang secangkir teh hangat. Pandangannya kosong, tapi matanya memantulkan sesuatu yang baru, ketenangan yang dingin, tenang tapi berbahaya. Malam sebelumnya, ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan lagi bersembunyi di balik rasa takut. Kali ini, ia akan melawan, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti dan kecerdasan. Kirana muncul dari dapur membawa ponsel di tangannya. Pak Damar sudah siap ketemu kamu pagi ini, Vin. Dia bilang, bawa semua yang kamu punya. Vina mengangguk. Ia mengambil tas kecilnya, memasukkan ponsel dengan rekaman suara Bu Mirna dan Nadia ke dalamnya. Suara yang ia rekam diam-diam di rumah dulu, yang kini menjadi senjata paling berharga. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah kantor hukum di kawasan Sudirman. Dinding kaca menjulang tinggi, dengan papan nama, Damar Partners Law Firm. Vina sempat gugup, tapi Kirana menepuk bahunya lembut. Tenang. Kamu nggak sendirian? Di ruang rapat yang luas dan beraroma kayu manis, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu duduk menunggu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam tapi penuh empati. Selamat pagi, Bu Vina. Saya Damar. Vina menunduk sopan. Tangannya dingin. Terima kasih sudah mau menerima saya, Pak. Saya cuma ingin membersihkan nama saya. Pak Damar tersenyum tipis. Di dunia ini, Bu, kebenaran seringkali kalah cepat dari fitnah. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menang. Coba ceritakan semuanya dari awal. Suara Vina bergetar ketika ia mulai menceritakan kisahnya, tentang tuduhan pencurian 70 juta, tentang sertifikat rumah yang digadaikan, dan tentang talak yang dijatuhkan di depan dua anaknya. Setiap kalimatnya menekan dada, tapi ia menceritakan semuanya tanpa satupun air mata. Ketika rekaman suara diputar di ruang rapat itu, suasananya berubah. Suara Bu Mirna terdengar jelas, diikuti tawa Nadia yang menusuk telinga.
Uang 70 juta itu dan sertifikat rumah sudah kita pegang. Sekarang Farel pasti percaya bahwa Vina yang mencuri. Pak Damar menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia menatap Vina lama. Ini bukti yang sangat kuat. Dengan ini, kita bisa tuntut balik atas fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela tinggi yang menampakkan lalu lintas Jakarta. Jika ibu mengizinkan, saya ingin lebih dari sekadar membersihkan nama Anda. Vina menatapnya bingung. Maksud Bapak? Pak Damar tersenyum samar. Saya ingin mengembalikan harga diri Anda. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang mereka sendiri sebarkan. Ia mengeluarkan sebuah map berisi berkas-berkas audit publik. Suami Anda, Farel, bekerja di PT Mitra Globalindo, bukan? Iya, Pak. Perusahaan itu baru saja kami tangani dalam kasus audit pajak. Saya masih punya akses dokumen internalnya. Ia menggeser map itu ke arah Vina. Di sini ada transaksi yang tidak wajar. Ada beberapa proyek fiktif yang ditandatangani oleh Farel dan Nadia. Vina membeku. Apa? Ya, Nadia tampaknya ikut terlibat sebagai supplier palsu. Kalau ini benar, maka bukan cuma Anda yang difitnah, tapi juga uang perusahaan yang mereka gunakan untuk menutupi kebohongan. Artinya, kita bisa buka dua kasus sekaligus, fitnah terhadap Anda, dan penggelapan dana perusahaan oleh mereka. Vina menatap map itu lama, lalu perlahan berkata, jadi, selama ini Tuhan memang menyembunyikan sesuatu di balik fitnah mereka. Pak Damar tersenyum bijak. Saya selalu percaya, kebenaran hanya menunggu waktu untuk keluar ke permukaan. Hari itu menjadi awal dari bab baru dalam hidup Vina. Ia menandatangani surat kuasa, memberikan izin penuh kepada firma hukum itu untuk bertindak atas namanya. Kirana yang duduk di sebelahnya memegang tangan Vina erat-erat. Aku bangga sama kamu, Vin. Kamu nggak lari dari kenyataan, kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Beberapa minggu berikutnya, Vina bolak-balik ke kantor hukum. Ia belajar membaca dokumen hukum, memahami laporan transaksi, dan menelusuri bukti digital dengan kesabaran luar biasa. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia duduk di depan laptop kecil di apartemen Kirana, mencatat setiap detail yang mungkin berguna untuk kasusnya. Rasa sakitnya berubah jadi tenaga. Lukanya menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi menangis ketika mengingat wajah Farel, Bu Mirna, atau Nadia. Ia hanya menatap jauh, seolah bisa melihat ke depan, tempat di mana ia akhirnya berdiri tegak dengan kepala tinggi. Satu malam, ketika Vina sedang menelusuri data transaksi yang dikirim Pak Damar lewat email, ia menemukan sesuatu. Sebuah transfer misterius dari rekening perusahaan Farel ke rekening atas nama Nadia M. Jumlahnya 70 juta rupiah. Tangannya berhenti di atas mouse. Matanya membesar. Ini dia, bisiknya pelan. Itu adalah bukti sempurna. Nominal yang sama dengan jumlah uang yang mereka tuduhkan padanya. Ia segera menelepon Pak Damar. Pak, saya menemukan sesuatu. Uang 70 juta itu ternyata ditransfer Farel langsung ke rekening Nadia. Suara di seberang telepon terdengar tenang tapi tegas. Bagus, Vina. Simpan semua bukti itu baik-baik. Jangan terburu-buru. Dalam permainan panjang seperti ini, langkah terakhir selalu yang paling menentukan. Malam itu, Vina menatap layar laptopnya lama. Angin dari jendela mengibaskan rambutnya, dan dalam cahaya lampu kecil, matanya berkilat tajam. Ia tahu, permainan sudah berubah. Dulu ia adalah pion, tapi kini, ia mulai menjadi pemain. Dan kali ini, ia tidak akan membalas dengan amarah. Ia akan membalas dengan elegan, dengan kebenaran yang akan membuat semua kepala menunduk. Hujan sore itu turun deras membasahi jendela apartemen kecil tempat Vina kini tinggal. Rintiknya memantul di kaca seperti kenangan yang datang tanpa permisi. Di meja, laptop terbuka menampilkan tumpukan dokumen hasil audit perusahaan Farel. Namun pandangan Vina kosong. Jarinya berhenti di atas keyboard. Hatinya terseret kembali ke masa lalu, masa di mana semuanya masih sederhana, sebelum fitnah, sebelum kebencian. Dulu, Vina adalah mahasiswi ekonomi semester akhir yang bekerja paruh waktu di kafe kecil dekat kampus. Setiap sore, seorang pria rapi dengan jas abu-abu sering datang, duduk di pojok, dan memesan kopi hitam tanpa gula. Pria itu adalah Farel. Awalnya mereka hanya berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang hidup. Vina menyukai ketenangan caranya berbicara, sementara Farel tertarik pada kesederhanaan dan kejujuran yang memancar dari gadis itu. Cinta tumbuh tanpa rencana. 2 tahun kemudian, mereka menikah. Vina pikir,
ia telah menemukan rumah dalam diri Farel. Ia meninggalkan pekerjaannya, fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga. Namun kebahagiaan itu mulai retak ketika Bu Mirna pertama kali datang ke rumah mereka setelah pernikahan. Anak saya manajer muda, masa istrinya cuma lulusan kampus biasa dan gak punya nama besar. Kata-kata itu menusuk, tapi Vina diam. Ia berpikir, mungkin waktu akan membuat mertuanya menerima dirinya. Tapi waktu malah memperdalam jurang. Vina ingat betul hari ketika ia pertama kali melihat wajah Nadia, adik iparnya. Gadis itu manis, luwes, dan selalu berbicara dengan nada lembut di depan Farel. Namun di balik senyumnya, Vina bisa merasakan dinginnya tatapan, seperti seseorang yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Sejak saat itu, rumah tangga mereka perlahan kehilangan kedamaian. Bu Mirna sering ikut campur, Nadia sering memprovokasi, dan Farel, tanpa sadar, mulai menjauh. Setiap keputusan kecil harus melewati izin keluarga besar. Hingga pada akhirnya, cinta yang dulu sederhana berubah menjadi penjara penuh aturan. Kilas balik itu membuat dada Vina sesak. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena ia masih mencintai Farel, tapi karena ia menyesali betapa keras ia berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi utuh. Suara pintu apartemen terbuka. Kirana datang membawa 2 cangkir kopi. Kamu belum tidur juga, Vin? Seharian aku lihat kamu di depan laptop terus. Vina tersenyum samar. Aku cuma keingat banyak hal. Kirana duduk di sebelahnya. Kadang masa lalu memang seperti itu. Datang lagi hanya untuk memastikan kita benar-benar sudah selesai dengannya. Mereka berdua terdiam sejenak, mendengarkan suara hujan. Kirana lalu membuka map yang dibawanya dari kantor. Pak Damar minta aku kasih ini. Dia bilang, kita dapat temuan baru dari hasil penelusuran rekening. Vina mengambil map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar bukti transfer, dan di halaman paling atas tertulis jelas. Rekening atas nama Nadia Mirna Putri. Jumlahnya persis 70 juta. Tanggal transfer sama dengan hari Bu Mirna menuduhnya mencuri. Vina mematung. Jadi selama ini, uang yang mereka tuduhkan aku curi, sebenarnya mereka yang ambil. Kirana mengangguk. Bukan cuma itu. Tanda tangan di surat gadai sertifikat rumah juga palsu. Pak Damar sudah panggil ahli grafologi. Hasilnya, tanda tangan kamu dipalsukan. Vina menutup mulutnya dengan tangan, suaranya gemetar. Ya Tuhan, mereka nggak cuma ingin aku diusir. Mereka ingin aku hancur. Kirana menatap sahabatnya lekat-lekat. Sekarang kamu punya bukti, Vin. Tapi ini bukan waktunya gegabah. Kita main catur, bukan adu cepat. Pak Damar lagi menyiapkan laporan resmi. Dia bilang, kalau semua bukti lengkap, kasus ini bisa masuk ke 2 pasal sekaligus, fitnah dan penggelapan. Vina menarik napas panjang. Dulu, mungkin ia akan menangis. Tapi sekarang, hatinya sudah berubah. Tangisnya habis di malam pertama ia diusir dari rumah. Yang tersisa hanya keteguhan, keinginan untuk menegakkan kebenaran. Malam semakin larut. Kirana tertidur di sofa, tapi Vina masih duduk di depan laptopnya. Ia menatap layar, menelusuri nama-nama yang muncul di daftar transaksi perusahaan Farel. Lalu matanya berhenti pada satu baris data. Project Internasional Mitra Globalindo Approver, Farel A. Pratama Vendor, Nadia M. Putri. Vina mengetik cepat, mencari detail proyek itu. Tapi hasil pencarian nihil. Tidak ada laporan resmi, tidak ada arsip. Proyek itu tidak pernah ada. Farel dan Nadia memalsukan data proyek untuk mencairkan dana perusahaan. Dan setelah itu, mereka memutar cerita agar seolah-olah Vina yang mencuri. Tangannya mengepal. Jadi ini alasan Tuhan masih membiarkanku hidup sampai hari ini, bisiknya pelan. Supaya aku bisa menegakkan keadilan dengan tanganku sendiri. Lampu meja menyala lembut di wajahnya. Sorot matanya kini bukan lagi milik wanita yang hancur. Itu adalah sorot mata seorang wanita yang telah menemukan arah hidup baru. Ia tidak lagi hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin memastikan bahwa orang yang menghancurkan hidupnya akan belajar arti kehilangan dengan cara yang sama. Ketika fajar mulai menyapa, Vina menatap keluar jendela. Langit mulai cerah, seperti hatinya yang perlahan menemukan terang setelah gelap panjang. Hujan berhenti, menyisakan kabut tipis di atap kota. Dan di tengah keheningan pagi itu, Vina berjanji dalam hati. Mulai hari ini, mereka akan tahu bahwa Vina yang dulu sudah mati. Yang hidup sekarang adalah Vina yang tak lagi takut, dan tak lagi bisa diinjak. 3 minggu berlalu sejak Vina menandatangani surat kuasa di kantor Pak Damar.
Sejak hari itu, hidup Farel mulai berubah perlahan, tapi bukan ke arah yang ia harapkan. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya di lantai 15 gedung PT Mitra Globalindo. Kopi di mejanya sudah dingin, namun tangannya tak berhenti menggulir layar ponsel, membaca pesan dari tim keuangan yang tak berhenti menanyakan perihal satu proyek misterius. "Pak, tolong konfirmasi laporan, proyek internasional, bulan lalu. Nominal 70 juta belum ditemukan bukti vendornya." Farel menatap layar itu lama. Keningnya berkerut. Nominal itu membuat dadanya terasa sesak. 70 juta. Angka yang sama dengan tuduhan terhadap Vina. Ia menatap keluar jendela. Jakarta tampak biasa. Mobil berjejer, awan tebal bergulung. Namun di kepalanya, satu suara terus berputar. Suara Vina waktu terakhir mereka bertemu. "Aku pergi bukan karena menyerah, Mas. Aku pergi karena Tuhan sedang menyiapkan panggung keadilannya." Farel mengusap wajahnya kasar. Ia mencoba mengabaikan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul setiap kali mengingat tatapan istrinya malam itu. Tapi semakin ia menepis, semakin perasaan itu menekan dadanya. Siang hari, sebuah email masuk dari kantor pusat. Subjeknya, Audit Khusus Internal Review. Isi pesannya singkat tapi mematikan. Kepada Bapak Farel A. Pratama. Diharapkan hadir besok pukul 9 untuk memberikan klarifikasi terkait transaksi vendor, Nadia M. Putri. Harap membawa seluruh dokumen dan bukti pendukung. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri, menatap layar tak percaya. Vendor atas nama Nadia? Ia baru sadar, dalam upaya menolong adiknya, ia sendiri yang menandatangani dokumen proyek fiktif itu. Dan sekarang, semuanya kembali kepadanya. Di rumah, malamnya, suasana pun tak kalah tegang. Bu Mirna duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. "Kenapa wajahmu pucat? Nak, ada masalah di kantor?" Farel tak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, kemudian berkata lirih. "Bu, audit internal mulai memeriksa semua proyek, termasuk proyek Nadia." Bu Mirna menegakkan tubuhnya. "Jadi, mereka nggak mungkin tahu apa-apa, kan? Semua sudah kita atur." Farel menggeleng lemah. "Bu, mereka minta bukti transfer dan surat vendor. Semua atas nama Nadia. Kalau mereka buka rekening, selesai sudah." Nadia yang baru turun dari lantai atas membeku di tangga. "Apa? Bukannya semuanya aman, Kak? Aku pikir nggak bakal dilacak sejauh itu." Farel berdiri, nadanya meninggi. "Kamu pikir ini permainan? Aku bisa kehilangan jabatan, bahkan bisa dipenjara, Nadia." Bu Mirna menepuk bahu anaknya, berusaha menenangkan. "Tenang dulu, Farel. Ibu kenal orang dalam. Ibu bisa bantu." Tapi Farel memandangnya dengan tatapan hampa. "Bantu? Dulu ibu juga bilang mau bantu saat Vina difitnah. Sekarang lihat, semua mulai berbalik." Bu Mirna terdiam. Ucapan itu menamparnya lebih keras dari apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Farel tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon, menatap hujan, sambil menatap ponselnya. Ia membuka galeri foto, melihat foto anak-anaknya bersama Vina. Wajah mereka tersenyum di pantai, masa yang terasa seperti mimpi jauh. Hatinya bergetar. Ia mengetik pesan di layar. "Vina, aku ingin bicara. Tolong, untuk terakhir kali." Namun setelah lama menatap tulisan itu, ia menghapusnya kembali. Terlalu malu untuk meminta maaf. Terlalu takut menghadapi kebenaran. Keesokan paginya, ia datang ke kantor dengan jas rapi. Tapi di matanya, ada lingkar hitam dan pandangan kosong. Ruang rapat terasa dingin. Di ujung meja, 3 auditor duduk dengan berkas menumpuk. "Pak Farel, kami hanya ingin konfirmasi satu hal," ujar salah satu auditor dengan nada netral. "Apakah Bapak mengenal vendor bernama Nadia M. Putri?" Farel menarik napas panjang. "Ya, dia adik saya." Ruangan hening. Auditor lain saling bertukar pandang. "Jadi Bapak mengakui telah menandatangani dokumen kerjasama dengan perusahaan milik adik sendiri?" Suara itu menusuk seperti jarum. Farel berusaha menjelaskan, tapi semakin banyak ia bicara, semakin dalam ia terperangkap. Di akhir pertemuan, salah satu auditor menyerahkan amplop kecil. "Ini surat panggilan resmi dari Dewan Etik Perusahaan. Mohon hadir lusa untuk klarifikasi lanjutan." Farel menatap amplop itu lama, sebelum akhirnya menggenggamnya erat. Tangannya bergetar. Ia tahu, hidupnya sedang runtuh pelan-pelan, seperti bangunan yang retak dari fondasinya sendiri. Saat keluar dari ruang rapat, ponselnya bergetar.
Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami mewakili klien bernama Vina Putri Anggraini. Harap hadir di pengadilan minggu depan untuk perkara pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Hormat kami. Damarts Partners Law Firm. Langkahnya berhenti. Darahnya seolah berhenti mengalir. Nama itu, Vina. Wanita yang ia usir tanpa penjelasan, yang ia tuduh tanpa bukti, kini berdiri di sisi hukum. Farel jatuh terduduk di kursi tunggu lift, menatap kosong ke depan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Suara langkah orang lalu lalang tak lagi terdengar. Yang terdengar hanya gema kalimat terakhir Vina malam itu, terpantul di dalam kepalanya. Aku pergi bukan karena menyerah, Mas. Aku pergi karena aku tahu Tuhan sedang menyiapkan panggung keadilannya. Dan kini, panggung itu benar-benar sudah berdiri. Hanya saja, kali ini Farel bukan lagi pemeran utama. Ia hanyalah penonton yang perlahan menonton hidupnya sendiri hancur dari kursi paling depan. Hari itu langit Jakarta mendung. Rintik hujan menggantung di udara, seolah menahan napas untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, deretan mobil berhenti satu persatu. Wartawan sudah berdiri di depan pagar, mikrofon terangkat, kamera siap merekam. Nama Vina Putri Anggraini kini menjadi berita utama di berbagai media. Ibu muda yang difitnah mencuri 70 juta oleh keluarga suaminya. Kini menuntut balik atas pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. Vina melangkah keluar dari mobil hitam milik firma hukum Damar O Partners. Ia mengenakan setelan abu lembut dan hijab biru muda. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Tak ada lagi sisa air mata di sana, hanya keyakinan yang kokoh. Di sebelahnya, Pak Damar berjalan dengan map di tangan, sementara Kirana mengikuti di belakang, membawa berkas tambahan. Sorot lampu kamera menyorot wajahnya. Seorang wartawan berteriak dari barisan depan. Bu Vina, apa benar yang difitnah adalah Anda sendiri? Apakah Ibu siap menghadapi keluarga mantan suami di persidangan hari ini? Vina menoleh sebentar, suaranya lembut tapi tegas. Saya tidak ingin membalas siapapun. Saya hanya ingin kebenaran berdiri di tempatnya. Kalimat itu membuat suasana hening sesaat. Lalu kilatan kamera kembali membanjiri udara. Di dalam ruang sidang, udara terasa tegang. Farel duduk di kursi tergugat, mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Wajahnya tampak letih, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Di sebelahnya, Bu Mirna dan Nadia duduk diam. Bu Mirna menunduk, sementara Nadia sesekali menggigit bibir, menahan gugup. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Suara palu kayu terdengar pelan tapi menggetarkan dada. Sidang dimulai. Jaksa pembuka membacakan kronologi panjang tentang tuduhan pencurian 70 juta yang tidak terbukti, disusul dengan bukti-bukti baru dari pihak penggugat, termasuk hasil audit perusahaan, surat rekening, dan hasil pemeriksaan tanda tangan palsu. Kemudian, Pak Damar berdiri. Yang mulia, kami akan memutar bukti rekaman suara yang direkam klien kami sebelum pengusiran terjadi. Suara klik terdengar. Lalu dari pengeras suara ruangan, terdengar suara Bu Mirna yang terekam jelas. Uang 70 juta itu dan sertifikat rumah sudah kita pegang. Sekarang Farel pasti percaya bahwa Vina yang mencuri. Tentu saja berhasil, sambung suara Nadia, disertai tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua mata menoleh ke arah meja tergugat. Bu Mirna menutup mulutnya, wajahnya memucat. Nadia menunduk, tubuhnya gemetar. Sementara Farel menatap lantai, kedua tangannya mengepal kuat. Hakim memandang mereka tajam. Apakah para tergugat mengakui suara dalam rekaman ini adalah milik kalian? Tak ada jawaban. Keheningan panjang menggantung di ruangan. Semua orang menunggu. Vina duduk diam di kursinya. Ia tidak bersuara, tidak menangis, tidak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke depan. Wanita yang dulu hancur kini duduk tegak sebagai bukti hidup bahwa kejujuran tidak pernah mati. Akhirnya, suara serak keluar dari bibir Nadia. Iya, Yang Mulia. Itu suara saya. Kepalanya tertunduk. Suara itu disusul oleh tangis lirih Bu Mirna. Semua ini kesalahan Ibu? Ibu cuma mau melindungi keluarga? Hakim mengetuk palu pelan. Pengakuan dicatat. Farel menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara tangis tertahan terdengar pelan. Ia tahu, semua yang ia bangun, semua yang ia percaya, runtuh seketika di depan umum. Selesai sidang, Vina berjalan keluar dengan langkah pelan. Hujan sudah berhenti. Udara terasa lebih ringan, seolah langit pun turut menenangkan hatinya. Namun di belakangnya, terdengar langkah tergesa. Vina. Ia berhenti. Suara itu masih sama.
Suara yang dulu pernah ia rindukan, suara yang kini hanya membuat dadanya bergetar tanpa arah. Farel berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya basah bukan karena hujan, tapi karena air mata yang ia tahan terlalu lama. "Vina, tolong, dengarkan aku sebentar." Vina menatapnya tenang. "Untuk apa, Mas? Kata-katamu dulu sudah cukup untuk menghancurkan hidupku." Farel menunduk. "Saya salah. Saya terlalu bodoh. Saya percaya pada orang yang seharusnya saya lindungi dari kebohongannya sendiri." Ia menatap mata Vina, suaranya bergetar. "Kalau waktu bisa diulang, saya ingin memulai semuanya dari awal." Vina menghela napas panjang. Angin sore meniup lembut jilbabnya, membuat helaian kecil bergoyang di pipinya. "Mas Farel," katanya perlahan, "waktu tidak bisa diulang. Tapi manusia bisa belajar. Saya sudah memaafkan. Tapi bukan berarti saya ingin kembali ke masa lalu." Ia melangkah menjauh. Namun sebelum masuk ke mobil, ia berhenti sebentar dan berkata tanpa menoleh. "Dulu aku memohon agar kamu mau mendengarkan. Sekarang biarkan aku diam, dan kamu yang belajar mendengar." Pintu mobil tertutup pelan. Farel berdiri diam di tengah halaman pengadilan, menatap mobil itu pergi hingga hilang di tikungan. Di sisi lain, Bu Mirna duduk di kursi taman depan gedung, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia menangis tanpa suara, menatap langit yang berangsur cerah. Sementara Nadia, dengan mata sembab, hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Hari itu menjadi hari di mana dunia berbalik. Yang dulu merendahkan kini menunduk. Yang dulu dibuang kini berdiri di atas kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pengusiran itu, Vina merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Ia menatap keluar jendela mobil, Jakarta sore itu tampak berbeda. Langit biru pucat, daun-daun basah berkilau terkena sinar matahari yang menembus awan. Di kursi belakang, dua anaknya tertidur pulas. Vina tersenyum, menggenggam tangan kecil mereka. Ia tahu, pertempuran belum selesai sepenuhnya. Masih ada proses panjang, sidang lanjutan, dan laporan keuangan perusahaan yang belum ditutup. Tapi untuk hari itu, satu hal sudah pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan di balik kaca mobil, dalam pantulan samar, Vina melihat dirinya sendiri. Bukan lagi wanita yang disakiti, tapi seorang ibu, pejuang, dan simbol dari sesuatu yang lebih kuat dari kebencian. Kebenaran yang akhirnya bicara. 1 minggu setelah sidang pengakuan itu, hidup Vina terasa lebih tenang. Ia dan dua anaknya kembali bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Apartemen kecil yang dulu terasa sempit kini justru terasa hangat. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena hatinya yang akhirnya lega. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana, roti, telur, dan susu hangat untuk anak-anaknya. Mereka berdua kini sudah mulai sekolah di tempat baru, dan setiap kali berpamitan, Revan selalu berkata, "Bu, jangan sedih lagi ya. Sekarang kita sudah bebas." Kalimat polos itu membuat mata Vina basah. Ia mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap mereka berjalan sambil menggandeng tangan. Anak-anaknya tumbuh dengan luka yang sama, tapi juga dengan ketabahan yang ia wariskan. Siang itu, ketika ia sedang mencuci piring, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya bergetar pelan. "Pak Damar." "Bu Vina, kami baru dapat kabar. Bu Mirna masuk rumah sakit. Stroke ringan, kemungkinan besar karena tekanan pikiran." "Saya pikir, Ibu mungkin ingin tahu." Vina terdiam lama. Tangannya berhenti bergerak, air dari keran terus mengalir membasahi piring di tangannya. Di dalam dirinya, dua suara saling beradu, luka dan belas kasih. Ia bisa saja berpura-pura tidak peduli, toh wanita itu pernah menghancurkan hidupnya. Tapi entah kenapa, hatinya tidak bisa. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, Vina pergi ke rumah sakit. Langit mendung, jalanan basah oleh sisa hujan siang. Di koridor rumah sakit, bau obat bercampur dengan suara langkah kaki yang sunyi. Ia berhenti di depan pintu dengan papan nama, Mirna Hartini, ruang perawatan 305. Dari balik kaca, ia melihat Bu Mirna terbaring lemah. Wajah yang dulu selalu tegas kini tampak rapuh, separuh sisi tubuhnya sulit digerakkan. Di kursi dekat ranjang, Nadia tertidur menunduk dengan mata bengkak. Mungkin baru saja menangis lama. Vina membuka pintu perlahan. Bunyi engsel pelan membuat Nadia terbangun. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti. "Kak," suara Nadia pelan, serak. Ia berdiri cepat, menunduk, lalu memeluk Vina tanpa berani menatap. "Maaf, Kak, aku benar-benar minta maaf. Semua ini salahku." Tangisnya pecah di bahu Vina.
Vina hanya diam. Tangannya terangkat, perlahan memeluk Nadia balik. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa memutar waktu, tapi kadang penyesalan adalah bentuk keadilan yang paling sunyi. Setelah beberapa saat, Nadia duduk kembali di kursi. Vina melangkah mendekati ranjang. Bu Mirna menatapnya dengan mata yang basah. Suaranya parau, nyaris hanya bisikan. Vina, maafkan ibu. Air mata Vina jatuh. Ia tidak menyangka, kalimat itu akhirnya keluar dari bibir yang dulu selalu menghinanya. Ibu tidak perlu minta maaf. Semua sudah lewat, katanya lembut. Tapi kenapa kamu datang? Tanya Bu Mirna lirih. Ibu sudah membuat hidupmu hancur. Vina tersenyum kecil. Karena ibu pernah jadi bagian dari keluarga saya. Dan saya tidak mau membalas sakit hati dengan kebencian. Kalau saya biarkan ibu sendirian, saya tidak lebih baik dari ibu dulu. Mata Bu Mirna berkaca-kaca. Ia mencoba meraih tangan Vina dengan sisa tenaga di sisi tubuh yang masih bisa bergerak. Terima kasih. Nak, ibu sudah salah. Ibu pikir harga diri bisa dibangun dari status dan uang. Tapi sekarang ibu tahu, semua itu rapuh. Ibu cuma ingin kamu tahu. Ibu bangga kamu kuat. Vina menunduk, mencium punggung tangan wanita itu dengan tulus. Lalu ia berdiri, menatap Nadia yang masih menangis di kursi. Nadia, katanya lembut, jaga ibu baik-baik. Jangan biarkan beliau merasa sendirian. Nadia mengangguk cepat, matanya merah. Kak Vina, aku janji. Aku akan berubah. Aku akan tanggung semua kesalahan ini. Sebelum pergi, Vina menatap mereka berdua sekali lagi. Ada keheningan yang panjang di ruangan itu, tapi bukan keheningan canggung. Melainkan keheningan yang lahir dari penyesalan dan pengampunan yang akhirnya bertemu. Keluar dari rumah sakit, angin sore menyapa wajahnya lembut. Vina berdiri di bawah pohon flamboyan, menatap langit yang mulai cerah. Awan kelabu tersibak perlahan, menampakkan cahaya jingga yang hangat. Ia mengeluarkan ponsel dari tas, membuka aplikasi catatan, dan menulis satu kalimat. Keadilan bukan ketika mereka jatuh. Keadilan adalah ketika hati kita tidak lagi ingin melihat mereka menderita. Kemudian ia menatap foto dua anaknya di layar ponsel, lalu tersenyum. Sudah selesai, Nak. Ibu sudah selesai berperang. Ia berjalan pulang pelan, melewati trotoar panjang yang dulu pernah ia lewati saat diusir. Dulu langkahnya berat, kini langkah itu ringan. Dulu matanya penuh air mata, kini penuh cahaya. Di setiap langkahnya, ada kedamaian baru, kedamaian seorang wanita yang memilih memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena hatinya terlalu besar untuk terus menyimpan benci. Dan di kejauhan, matahari tenggelam di antara gedung-gedung tinggi, memantulkan warna emas di kaca jendela. Vina berhenti sejenak, menatap langit, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena di balik semua luka, Kau ajarkan aku cara mencintai dengan cara yang lebih dalam, bahkan kepada orang yang pernah menghancurkanku. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, dunia Farel benar-benar berubah. Bukan lagi dipenuhi rapat-rapat penting dan ucapan hormat dari bawahan. Kini, hanya ada suara kipas angin tua di kamar kontrakan kecil yang disewanya di pinggiran kota. Kertas-kertas berserakan di meja, sebagian adalah surat pemecatan, sebagian lagi surat panggilan dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan lanjutan kasus penggelapan dana. Ia duduk di kursi reot, menatap kosong ke jendela. Di luar, hujan turun deras. Seperti dulu, ketika ia mengusir Vina dari rumah dengan kedua tangannya sendiri. Tapi kali ini, tidak ada yang menunggu di bawah hujan. Tidak ada anak kecil yang memanggil, "Ayah," tidak ada wanita yang menatapnya dengan kesedihan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan bayangan kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan suara berat. "Pak Farel, ini saya, dari kantor pusat. Kami ingin memberitahukan, keputusan Dewan sudah final. Bapak dinyatakan bersalah melanggar kode etik perusahaan. Hak pesangon dibekukan. Dan mohon maaf, nama Bapak masuk dalam daftar hitam internal BUMN dan mitra afiliasi." Suara di seberang berhenti sejenak. "Semoga Bapak bisa memahami keputusan ini." Telepon terputus. Farel menatap layar ponselnya lama, seolah masih menunggu ada kalimat tambahan yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi yang tersisa hanya suara hujan dan dentuman petir dari kejauhan. Ia berdiri, berjalan ke cermin kecil di sudut kamar. Wajah yang dulu tegap kini tampak asing. Mata cekung, pipi tirus, rambut berantakan. Di matanya, terpantul pria yang sama sekali tidak ia kenali. Pria yang kehilangan segalanya. Pekerjaan, nama, harga diri, dan keluarga.
Farel duduk kembali, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencoba mengingat kapan semua mulai salah. Mungkin saat pertama kali ia membiarkan ibunya menanam benih kebencian pada Vina. Atau saat ia memilih diam ketika Vina difitnah. Atau saat ia menatap wanita yang setia menemaninya, lalu mengusirnya tanpa alasan selain ego dan gengsi. Ia menyesap napas panjang, lalu berbisik pelan. Vina, kalau saja aku sempat mendengarkanmu sekali saja waktu itu. Namun penyesalan tidak pernah datang di awal. Ia datang ketika semuanya sudah hancur, ketika semua jalan pulang telah tertutup. Beberapa hari kemudian, Farel mencoba mengunjungi rumah lamanya. Rumah besar itu kini kosong. Bu Mirna dan Nadia pindah ke rumah kecil di luar kota untuk merawat sang ibu yang belum pulih sepenuhnya. Gerbang rumah itu berkarat, catnya mengelupas. Ia melangkah masuk pelan-pelan, mengelus dinding yang dulu dipenuhi foto-foto keluarga. Di ruang tamu, masih ada sisa bekas paku tempat foto pernikahannya dulu tergantung. Ia menatapnya lama, membayangkan senyum Vina di hari pernikahan mereka. Senyum yang dulu ia abaikan, senyum yang kini menjadi hantu yang menghantuinya setiap malam. Maaf, suaranya pecah. Ia berlutut di tengah ruangan kosong itu, menunduk, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Farel menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan hati yang tak ternilai. Sore menjelang. Ia berjalan keluar, menatap halaman rumah yang mulai ditumbuhi ilalang. Tiba-tiba, ponselnya kembali berdering. Nomor itu dikenalinya, Nadia. Mas, suara di seberang bergetar. Ibu tanya, apakah Mas baik-baik saja? Farel terdiam sejenak. Ibu masih di rumah sakit. Sudah pulang. Tapi, beliau sering menyebut nama Mas dan Kak Vina. Katanya, kalau punya kesempatan, beliau ingin bertemu kalian berdua, minta maaf langsung. Farel menelan ludah, suaranya serak. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan sadar, siapa sebenarnya orang yang paling berharga dalam hidupku. Nadia terisak di seberang. Mas, jangan menyalahkan diri sendiri terus. Tuhan kasih waktu untuk berubah, bukan untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Setelah panggilan itu berakhir, Farel berdiri lama di depan rumah, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Wajah Vina terlintas di pikirannya. Bukan wajah marah, bukan wajah dendam, tapi wajah tenang, penuh kedewasaan. Wajah seorang wanita yang ia sakiti, tapi justru memilih mendoakannya. Malam itu, Farel kembali ke kontrakannya. Ia menyalakan lampu meja, lalu menulis surat di selembar kertas putih. Tulisan tangannya bergetar, tinta hampir pudar karena air matanya yang jatuh di atas kertas. Untuk Vina. Aku tahu, maafku mungkin tidak lagi berarti apa-apa. Tapi izinkan aku berterima kasih, karena kamu tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Aku menyesal, bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena aku baru sadar betapa berharganya ketulusanmu. Kalau suatu hari kamu membaca surat ini, ketahuilah. Aku tidak ingin apapun, selain melihat kamu bahagia, bahkan jika bukan bersamaku. Ia melipat surat itu pelan, memasukkannya ke dalam amplop, dan menuliskan nama, Vina, di depannya. Ia tahu, mungkin surat itu tak akan pernah sampai. Tapi menulisnya membuat dadanya sedikit lega. Lalu ia duduk di lantai, menatap lampu yang temaram, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menutup mata, mencoba berdoa. Bukan meminta agar semua kembali, tapi agar Vina dan anak-anaknya hidup dalam damai yang dulu tidak pernah ia berikan. Dan ketika doa itu selesai, hujan kembali turun. Rinainya jatuh di atap seng kontrakan itu, pelan, menenangkan. Seolah Tuhan menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan isyarat. Bahwa meski terlambat, penyesalan Farel tetap sampai. Dan mungkin, di tempat lain, ada seorang wanita bernama Vina yang diam-diam juga memaafkannya dalam hati. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit bersih tanpa awan, matahari muncul perlahan di balik gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Vina berdiri di depan cermin, mengenakan gamis putih dan kerudung krem lembut. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebihan, namun matanya memantulkan keteduhan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Sudah hampir setahun sejak sidang terakhir. Banyak hal berubah dalam hidupnya. Ia kini bekerja sebagai konsultan keuangan di perusahaan swasta, posisi yang dulu hanya berani ia impikan. Anak-anaknya tumbuh sehat dan ceria, Revan mulai bersekolah di kelas 4, sementara Dara semakin pandai membaca. Kirana masih menjadi sahabat setianya, dan Pak Damar, seperti ayah yang ia temukan di tengah badai hidup. Namun pagi itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya lebih berat. Ia baru menerima kabar dari Nadia semalam.
Farel ingin bertemu, untuk terakhir kali. Bukan di rumah, bukan di kantor, tapi di tempat yang tak terduga. Makam ayah Vina, di tanah kelahirannya di Bogor. Awalnya, Vina ragu. Bagian dalam dirinya masih menyimpan luka, meski tak lagi berdarah. Namun setelah malam panjang, ia berdoa, dan jawaban hatinya sederhana. Kadang Tuhan menuntun kita untuk menutup luka bukan dengan kata, tapi dengan pertemuan yang tulus. Siang itu, ia tiba di pemakaman kecil yang dikelilingi pohon Kamboja. Suara burung bercampur dengan angin lembut yang menggoyangkan daun-daun tua. Di sana, di bawah pohon besar di sudut area pemakaman, Farel sudah berdiri. Ia tampak jauh berbeda. Rambutnya lebih panjang, wajahnya tirus, tapi sorot matanya jernih, bukan lagi mata penuh kesombongan seperti dulu, melainkan mata seseorang yang telah lama belajar menanggung beban penyesalan. Ketika melihat Vina datang, Farel menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, karena mau datang," katanya lirih. Vina hanya mengangguk. Ia meletakkan bunga melati di pusara ayahnya, lalu duduk berlutut. Tangannya menyentuh nisan perlahan, matanya menatap nama yang terukir di batu. "Ayah, aku sudah melalui semuanya. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum mereka meminta maaf." Farel berdiri beberapa langkah di belakang, diam, membiarkan Vina menyelesaikan doanya. Ketika ia berbalik, tatapan mereka bertemu, kali ini tanpa dendam, tanpa sisa marah. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka, tapi sama-sama belajar berdamai. "Mas Farel," Vina memulai dengan suara pelan, "aku sudah membaca suratmu yang dikirim Nadia." Farel menunduk. "Aku menulisnya karena aku tahu, mungkin aku nggak pantas lagi bicara langsung. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan, aku cuma ingin minta satu hal." "Hal apa?" "Maaf. Bukan untuk menghapus dosaku, tapi supaya kamu nggak membawa luka ini sampai tua." Vina menatapnya lama. Hening mengisi jarak di antara mereka. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang jatuh dari tangan Vina. "Mas," katanya akhirnya, "aku sudah memaafkan. Sejak hari ibu jatuh sakit, aku tahu, Tuhan tidak ingin aku terus memendam marah. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku hanya belajar melihat semua ini sebagai jalan yang harus kulalui." Air mata menetes di pipi Farel. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih. Kamu jauh lebih mulia dari yang pernah aku pikirkan." Vina tersenyum lembut. "Bukan mulia, Mas. Aku hanya belajar dari rasa sakit. Kadang Tuhan membiarkan kita hancur bukan untuk menghukum, tapi untuk membuat kita tahu siapa diri kita sebenarnya." Mereka terdiam lama. Di antara keheningan, terdengar suara anak-anak tertawa dari kejauhan. Revan dan Dara berlari kecil di antara pohon, ditemani Nadia yang tersenyum sambil memperhatikan dari jauh. Melihat pemandangan itu, Farel menatap Vina penuh rasa bersalah. "Bolehkah aku bicara dengan mereka?" tanyanya hati-hati. Vina menatap sejenak ke arah dua anak itu, lalu menoleh kembali ke Farel. "Boleh. Tapi ingat, mereka sudah cukup banyak kehilangan. Jangan beri janji yang tidak bisa Mas tepati lagi." Farel mengangguk pelan. Ia melangkah mendekati anak-anak itu dengan langkah gemetar. Revan menatapnya ragu sejenak, tapi ketika Farel berlutut dan berkata pelan, "Ayah minta maaf, Nak." Revan tiba-tiba memeluknya erat. Dara ikut merapat, menangis di bahunya. Pemandangan itu membuat mata Vina kembali basah. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, campuran antara kehilangan dan kelegaan. Ia tahu, mungkin tak akan ada keluarga yang sempurna lagi, tapi setidaknya luka itu kini sudah tidak berdarah. Setelah lama, Farel berdiri, menatap Vina sekali lagi. "Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, aku akan terus mendoakan kamu dan anak-anak, sampai kapanpun." Vina tersenyum. "Doa yang tulus, selalu sampai, Mas. Terima kasih." Ia berjalan meninggalkan area makam pelan-pelan. Sebelum benar-benar pergi, ia menatap sekali lagi ke arah Farel yang masih berdiri di sana, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Selamat tinggal, Mas. Semoga Tuhan juga memelukmu seperti ia memelukku dulu saat aku sendirian." Langkahnya ringan. Cahaya sore jatuh di bahunya, menimbulkan siluet keemasan di antara pepohonan. Revan dan Dara berlari menghampirinya, menggandeng tangannya di kanan dan kiri. Ketika mereka berjalan meninggalkan pemakaman, angin berembus lembut. Daun Kamboja berjatuhan, menutupi jalan setapak dengan warna putih kekuningan, seolah alam pun ikut memberi restu. Vina menatap ke langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Semua luka, semua air mata, semua penghinaan,
kini berubah menjadi cahaya lembut yang mengisi dadanya dengan kedamaian. Ia tahu, hidup tidak akan pernah benar-benar sempurna. Tapi selama ia memiliki hati yang tulus dan iman yang tidak goyah, ia tak akan pernah takut berjalan sendirian. Dan di bawah cahaya senja yang perlahan memudar, Vina berbisik dalam hati. Aku sudah pulang, ayah. Bukan ke rumah, bukan ke masa lalu. Tapi ke cahaya, tempat di mana aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya.